Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program acara Kisah Nabi dan Rasul, sebuah kisah tentang nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan mendengar dari kisah tersebut, kita ingin mengambil pelajaran yang terkandung dalam kisah para nabi dan rasul. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai membahas tentang nabi pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi. Dia adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan dialah nabi yang dijuluki dengan Abul Bashar, bapaknya para manusia. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membicarakan tentang sifat penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam beberapa tahap. Yang pertama, beliau ciptakan dari turab, dari tanah. Ya. Kemudian setelah tanah, ya, Allah Subhanahu wa taala campur tanah tersebut dengan air, yang mana tanah tersebut menjadi tanah liat. Setelah menjadi tanah liat, Allah Subhanahu wa taala biarkan tanah tersebut mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Kemudian setelahnya, ya, tanah liat yang mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, Allah Subhanahu wa taala kembali biarkan hingga menjadi tanah yang keras seperti tembikar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tahapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, pertama tentang penciptaan Adam dari tanah. Allah taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah ucapkan kepadanya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Adapun tahapan kedua, yakni dari tanah menjadi tanah liat, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain. Allah taala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin." Allah Subhanahu wa taala zat yang telah membaguskan setiap apa yang Ia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah Subhanahu wa taala mulai ciptakan manusia dengan tanah liat, dengan tanah liat. Tanah yang dicampur dengan air hingga bisa dibentuk. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga, yang mana setelah tanah tersebut dicampur dengan air,
Kemudian tanah tersebut dibiarkan hingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya. Allah Ta'ala kembali berfirman, Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari tanah liat, ya, dan dari, ya, tanah yang mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Ini adalah tahapan ketiga dari penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang keempat, yang mana setelah melalui tahapan ketiga, tanah tersebut dibiarkan menjadi keras seperti tembikar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allah Ta'ala menciptakan manusia, ya, dari tanah liat seperti al-fakhar, seperti tembikar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, tahapan penciptaan Adam yang Allah Ta'ala mulai dari tanah dan nantinya juga akan dikembalikan ke tanah. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam? Apakah diciptakan dari tanah? Tidak. Ya, keturunan Nabi Adam, ya, manusia setelah Nabi Adam dan setelah Hawa, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari air mani yang hina. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Allah Ta'ala zat yang telah membaguskan setiap, ya, apa yang Dia ciptakan. Dan, ya, Allah Ta'ala memulai penciptaan manusia dengan tanah liat. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, nasl, keturunan, dzurriyyah, keturunan Nabi Adam alaihissalam min sulalatin min ma'in mahin. Ya, dari, ya, intisari dari air mani yang hina. Inilah, ya, penciptaan manusia setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan ini setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenai fisik Nabi Adam alaihissalam juga telah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana, ya, postur beliau, ya, mencapai 60 hasta. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abu Bakar atau melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Khuliqa Adamu wa tuluhu sittuna dhira'an." Adam diciptakan, ya, sedangkan panjangnya, ya, tingginya 60 hasta. Kemudian, ya, Rasulullah juga melanjutkan, "Falam yazal al-khalqu yanqusu ba'd hatta al-an." Ya. Potongan hadis yang terakhir, Rasul mengatakan kemudian postur tubuh ini yang awalnya 60 hasta terus senantiasa berkurang hingga sekarang. Awalnya 60 hasta. Ya, kemudian berkurang sampai postur di masa kita ini dan hingga hari kiamat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang penciptaan Adam alaihissalam dan juga bagaimanakah bentuk fisik beliau. Lantas bagaimanakah, ya, penciptaan, ya, istri Nabi Adam alaihissalam, Hawa. Ya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum
min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai para manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, wa khalaqa minha zawjaha. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya, dari diri yang tadi, zaujaha, yakni pasangannya. Ya, potongan yang pertama mengisyaratkan kepada Nabi Adam. Potongan yang kedua mengisyaratkan tentang penciptaan istri Nabi Adam, Hawa alaihi wassalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita tentang penciptaan Hawa dari diri Nabi Adam. Dan lebih spesifik lagi, beliau ceritakan bahwasanya penciptaan Hawa diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah kepada wanita dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'laha. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqayyimahu kasartahu. Jika engkau pergi untuk meluruskannya dengan cara paksa, kasartahu, ya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan jika engkau biarkan dia, tinggalkan dia, maka dia senantiasa bengkok. Inilah ya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang penciptaan Hawa alaihissalam. Dan tentunya dalam hadis ini juga mengandung ya nasihat dari baginda beliau ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat baik, nasihat yang baik ya kepada wanita. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh ya Utsman Al-Khamis dalam kitab yang kita pelajari ini mengatakan bahwasanya manusia ada 4 macam, ada 4 golongan dalam penciptaannya. Beliau mengatakan as-sinful awwal min ghairi dzakarin wala untha. Ya, wa huwa Adam salawatullahi wa salamuhu alaihi. Golongan yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ya, tanpa melalui ya adanya pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, golongan yang kedua, as-sinfu tsani, beliau mengatakan min dzakarin duna untha wa hiya Hawa. Ya, manusia diciptakan ya dengan perantara laki-laki saja tanpa ada perempuan. Ya. Siapa dia? Dia adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga, al-sinfu tsalits. Ya, beliau mengatakan min untha duna dzakar wa huwa Isa salawatullahi wasallamuhu alaihi. Sedangkan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah ya, orang yang diciptakan dari perempuan saja tanpa ada laki-laki. Siapa dia? Dia adalah Nabiullah Isa alaihissalam yang dilahirkan dari seorang perawan ya, dari ibundanya yang bernama Maryam alaihissalam. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga ya, yang mana manusia ini diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Dan tentunya kita sudah mengetahui ini adalah manusia
pada umumnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya berkaitan tentang ya proses penciptaan Adam dan Hawa ya, dan jenis ya kelompok-kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, Nabi Adam, ya Hawa, Isa dan manusia secara umum. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Kita akan lanjutkan tentang ya bagaimanakah ya datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan turut serta di situ iblis ya untuk sujud kepada Nabi Adam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan ini setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah awal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam? Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala kisahkan juga dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya. Allah taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikah." Dan tatkala ya, kami katakan kepada para malaikat, "Usjudu li Adam." Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semua para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan berlaku sombong. Wa kana minal kafirin. Dan Allah pertegas, dan dia termasuk orang-orang kafir. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada timbul pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya untuk sujud kepada makhluk yang lain? Bukankah sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, benar, sujud hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala di syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud diperbolehkan ya dalam bentuk sujud penghormatan kepada makhluknya. Ya. Syariat sebelum Nabi Muhammad masih diperbolehkan sujud ya kepada ya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, dari sini ulama membagi ya sujud menjadi dua. Pertama, sujud ibadah. Sujud yang mengandung nilai ibadah. Dan ini tentunya hanya diniatkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan untuk ibadah. Ya. Tetapi sujud yang kedua ya yang bernama sujud tahiyah atau sujud penghormatan ya. Ini tatkala syariat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ya masih diperbolehkan. Ya, apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana ya dalam surat Yusuf. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan ya kisah Yusuf. Ya. Beliau ya, Yusuf berkata, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya, Nabi Yusuf suatu ketika bermimpi. Ya, kemudian dia ceritakan mimpinya kepada bapaknya, Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang. Dan ada juga matahari serta rembulan. Aku melihat ya mereka sujud kepadaku."
Ya. Kemudian ayat ini ditafsirkan dalam surat Yusuf juga di ayat yang lain, ya, dengan bunyi wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ya, kisah Yusuf agak panjang, insyaallah kita akan ya membahasnya di pertemuan yang akan datang. Tetapi yang perlu kita bahas di sini adalah tentang adanya sujud penghormatan yang diperbolehkan sebelum datangnya syariat Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Dalam ayat berikutnya, ya, mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Ya, bahwasanya 11 bintang tadi itu merupakan diibaratkan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Kemudian, ya, matahari dan bulan itu bapak ibunya. Nah, di ayat ini, ya, Allah menjelaskan bahwasanya mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Dan ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya sujud yang dilakukan, ya, oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Dan ini diperbolehkan sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Muhammad datang dengan membawa risalah yang baru, Allah Subhanahu wa taala meniadakan sujud tahiyyah kepada makhluknya. Nah, tinggal yang ada adalah sujud ibadah, dan ini harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'ad. Beliau bersafar ke negeri Syam. Tatkala di negeri Syam, beliau melihat, ya, orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka tatkala Mu'ad melihat itu, ya, dia berkata dalam hatinya, sesungguhnya nabiku, ya, Nabi Muhammad lebih layak untuk disujudin ketimbang para pendeta-pendeta itu. Maka akhirnya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Mu'ad pulang dari Syam, kemudian, ya, tiba, ya, di kampung halamannya, kemudian dia menjumpai Rasulullah SAW dan serta merta langsung dia sujud di hadapan baginda Rasulullah SAW. Melihat itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW heran atas apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Maka akhirnya dia pun bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau tiba-tiba datang kemudian sujud? Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di negeri Syam orang-orang sujud kepada para pendeta-pendeta mereka. Maka sesungguhnya aku memandang engkau lebih berhak untuk aku sujudin dibanding, ya, mereka-mereka yang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Dari sini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'ad tentang tidak adanya macam sujud, ya, sujud tahiyyah kepada manusia. Ya, Rasulullah bersabda, "Fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Janganlah kalian lakukan, ya, karena sesungguhnya aku jika ingin memerintahkan seseorang untuk sujud, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dari sini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya macam sujud tahiyyah, sujud penghormatan sudah tidak diberlakukan lagi. Sudah tidak diperbolehkan lagi di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi Adam yang bisa kita kisahkan pada edisi kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.